Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Kali ini saya akan membahas seputar linearitas program studi yang sudah diterbitkan oleh Menpan RB, tentunya dari Kemendikbudristek, seputar prodi apa saja yang bisa mengajar mapel-mapel yang ada di tiap sekolah. Nah, termasuklah di sini saya bahas guru pendidikan agama Islam yang mengajar di sekolah umum. Nah, ini bukan madrasah atau naungan Kemenak. Nah, kita cek. Yang pertama, sebelum saya bahas ke sana, Bapak Ibu serta kawan-kawan, jika misalnya menggunakan laptop, nah, agar Bapak Ibu menyimpan linknya. Nah, contoh seperti di layar yang Bapak Ibu bisa lihat, jadi linknya saya simpan, yaitu web untuk pendaftaran P3K ini, SSC-ASN, terus lagi ini ada website P3K Kemendikbud. Nah, jika diklik ini, maka dia akan muncul informasi seputar P3K untuk tahun 2022 ini. Nah, ini tampilan baru Bapak Ibu. Dan juga ada sampai di mana proses kesiapan panitia. Nah, di sini agar panitia menyampaikan memantau terus. Nah, itu progresnya sudah sampai di sini Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu membaca atau melihat di YouTube sudah dibuka, itu hoax semua Bapak Ibu. Jadi panitia itu baru sampai ke bidang studi yang linear, yang bisa mengajar mapel-mapel yang ada di sekolah Kemendikbud. Nah, ini belum termasuk di Kemenak karena biasanya juknisnya tersendiri. Nah, ini baru sampai di sini Bapak Ibu, baru 3 tahap. Aplikasi untuk penilaian sudah siap. Terus lagi infrastruktur. Nah, barulah ini baru muncul semalam, sudah siap, yaitu tentang linearitas jurusan kita ke mapel. Nah, jadi nanti secara umum itu ada 2. Jika dia memiliki serdik, maka dia harus mengikuti serdiknya. Jika Bapak Ibu sudah lulus PPG. Jika tidak atau belum lulus PPG, maka mengikuti ijazahnya. Jadi linearnya kemana. Nah, jadi masih ada 4 tahapan lagi Bapak Ibu untuk pendaftaran. Jadi masih jauh sebenarnya. Setidaknya ini awal-awal ataupun paling cepat mungkin akhir Oktober. Mungkin. Nah, jika dilihat dari jadwal itu awal November. Nah, jadi masih kurang lebih 1 bulan lagi. Jadi panitia menyampaikan agar memantau situs atau website ini. Ini Bapak Ibu bisa klik P3K Kemendikbudristek. Kemendikbud dia. Karena Kemendikbudristek ini nomenklaturnya baru digabung. Nah, oke, kita langsung saja Bapak Ibu kita pantau khusus untuk guru PAI yang mengajar di sekolah umum. Program studi apa saja yang bisa mengajar PAI. Nah, yang pertama saya bahas yang baru diterbitkan oleh Kemendikbud. Ini dia. Ini baru diterbitkan. Kita cek tanggalnya, kalau tidak salah itu hari Jumat. Oh, tak ada tanggalnya. Nah, ini yang ditandatangani oleh Pak Iwan, Dirjen GTK-nya. Nah, ini semuanya halamannya itu 350 halaman. Nah, kita cek satu per satu, khusus guru PAI misalnya. Nah, di bawah. Oke, ini yang pertama di paling atas adalah guru TK. Oke, kita lewatkan saja. Nah, ini agama Buddha. Nah, ini dia agama Islam di SD. Jadi untuk pendidikan agama Islam di SD, ini dia program studinya Bapak Ibu. Jadi memang banyak yang bisa menjadi guru agama Islam di SD. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat dari antropologi agama, akidah dan filsafat Islam, bimbingan dan penyuluh Islam. Nah, di sini yang sempat kontroversi di kalangan PPG yaitu, nah, ini masuk kembali manajemen pendidikan Islam. Nah, itu satu yang sempat hilang di program PPG, di juknis PPG Kemenak. Kita pantau sebentar.
Nah, ini di Juknis PPG Kemenak yang terbaru, ini per Agustus, ini Bapak Ibu, nomor 332. Bapak Ibu bisa cek, download, sudah banyak yang posting, kita cek. Nah, di Juknis PPG tahun 2022 yang terbaru, nah, di sini pendidikan agama Islam, untuk program PPG PAI itu, di sini tidak termasuk pendidikan, manajemen pendidikan Islam. Bapak Ibu bisa lihat. Saya kecilkan dikit biar terlihat semua. Nah, itu tidak ada. Bapak Ibu bisa lihat, semuanya tidak ada. Nah, semuanya di atas pendidikan agama Islam, jadi tidak ada di sini manajemen pendidikan Islam. Nah, sedangkan untuk menjadi guru PAI di sekolah umum, di SD, itu bisa, termasuk di SMP dan SMA, SMK, SLB juga. Nah, terus lagi yang berikutnya adalah, nah ini sosiologi Islam. Sosiologi Islam juga di Juknis PPG Kemenak itu tidak ada lagi. Nah, tidak ada. Jadi dua prodi yang hilang. Terus lagi sejarah ini tidak tahu. Nah, itu dua yang saya ingat, prodi yang hilang dari program PPG untuk di Kemenak. Nah, jadi nanti jika misalnya Bapak Ibu lulus namun belum sertifikasi, nah itu bingung. Maksudnya bisa harus kuliah lagi. Nah, atau menunggu misalnya aturannya berubah. Yang berikutnya kita cek guru agama Islam yang ada di SMP. Nah, kalau untuk menjadi guru kelas, hampir semua mapel atau hampir semua jurusan itu bisa kecuali agama Islam, kalau tidak salah saya seperti itu. Jadi untuk menjadi guru kelas itu semua, pendidikan biologi, bahasa Indonesia, terus lagi ekonomi pun, nah ini pendidikan fisika, jadi bisa menjadi guru kelas. Nah, jadi PGMI, PGSD tentu. Nah, jadi hampir semua mapel itu bisa mengajar guru kelas. Nah, kita cek guru agama di SMP. Nah, ini dia guru agama Islam di SMP. Nah, ini sama, sepertinya sama dengan prodi yang ada di SD. Jadi sama dia. Berarti ini di SMA, SMK, SLB berarti juga bisa. Nah, ini di sini ada manajemen pendidikan Islam. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa PPG barangkali bisa mengikuti tes P3K. Nah, nanti bagaimana hal-hal yang lainnya, barangkali Bapak Ibu bisa menunggu perubahan peraturannya atau KMA-nya, keputusan Menteri Agama, menunggu misalnya dimasukkannya kembali linearitas MPI ke Juknis atau mapel PPG. Karena di Juknis terbaru itu, terbitan Agustus, itu mapel pendidikan agama Islam, program studi MPI dan sosiologi Islam itu tidak masuk. Ibu bisa lihat. Nah, tidak ada. Semuanya jurusan agama Islam yang banyak mempelajari agama Islam. Nah, sejarah peradaban Islam masuk, sejarah kebudayaan Islam juga masuk. Hanya saja sosiologi Islam tidak masuk, terus lagi kependidikan Islam tidak masuk, dan manajemen pendidikan Islam itu tidak masuk. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk linearitas yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini memang terbaru ini. Untuk seleksi P3K tahun 2022. Nah, ini dia 4 Agustus. Jadi kalau tidak salah 4 Agustus itu tanggal, nah ini. Jadi diterbitkannya itu sekitar Sabtu kalau tidak salah Bapak Ibu. Jadi ditandatangannya itu 4 Agustus. Jadi memang sudah lama. Hanya saja memang kemungkinan ini adalah Juknis yang lama sebenarnya. Karena memang belum banyak perubahan. Nah, karena misalnya ada yang tidak sinkron antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Nah, misalnya tadi di Kementerian Agama program PPG PAI itu manajemen pendidikan Islam itu tidak linear. Nah, sedangkan di Juknis Kemendikbud ini
ada nih manajemen pendidikan Islam bisa menjadi guru agama Islam di SD. Nah, jadi nanti ketika dia ingin PPG, ini akan tertolak. Nah, akan tertolak permanen bahkan. Jika misalnya juknis PPG di Kemenak itu tidak berubah. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.